Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja di sana. Pada kesempatan video kali ini saya akan membawakan sebuah video yang banyak di request sama teman-teman sekalian di rumah, yaitu tentang pendaki pemula. Oke, dari sini saya akan menjelaskan apa saja tentang pendaki pemula, peralatan, cara izin ke orang tua, dan lain-lain. Oke, yang pertama izin kepada kedua orang tua atau orang tua di rumah. Ini sih trik menurut saya sendiri yang pernah saya alami di rumah selama saya awal-awal mendaki gunung. Jadi orang tua itu cenderung khawatir anaknya di gunung yang pertama hilang. Yang kedua, takut fisiknya down. Oke, jadi kalau bisa itu kita menunjukkan dulu loh, kalau misal kita ini insya Allah kuat lah, paling enggak seminggu 3 kali olahraga atau seminggu 4 kali olahraga, habis itu istirahat, besok baru pendakiannya kita udah istirahat. Intinya itu kita udah udah punya bekal lah dan fisik yang insya Allah kuat, biar orang tua itu yakin di rumah. Yang kedua, izin dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tua. Misalnya kalau kalian nih nggak dibolehin, ya berarti gimana caranya itu biar orang tua yakin sama kalian. Yang ketiga, ajak temen. Misal kalian itu cewek atau putri, ngajak temen cewek yang udah pernah daki. Apa aja yang perlu dibawa, dijelasin ke orang tua. Biasanya kalau kita bawa temen ke rumah itu insya Allah orang tua yakin kalau memang temannya itu pengalaman, insya Allah orang tua mau ngizinin. Yang kelima, kalau menurut saya pribadi, yang penting kita jangan berbohong sama kedua orang tua. Itu aja. Soalnya kalau kita berbohong sama kedua orang tua, biasanya ada hal-hal yang nggak baik lah kalau nanti di gunung atau di perjalanan. Itu sih menurut pengalaman saya pribadi. Yang kedua, masalah peralatan. Biasanya pendaki pemula nih banyak yang bilang, Bang Uji, kira-kira kalau pendaki pemula peralatannya gimana? Apakah kita harus beli semua atau apa? Enggak, teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, kalau buat pendaki pemula disarankan, kan karena semua orang mempunyai rezeki dan jalannya sendiri-sendiri. Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Itu kalau menurut saya saran terbaik ya, ini menurut saya pribadi, itu mending rental atau nyewa, teman-teman. Biasanya di setiap kabupaten itu harga dan tarif yang ditentukan itu berbeda-beda, khususnya seperti di Purwokerto. Di Purwokerto itu rata-rata kalau rental alat outdoor atau penyewaan alat-alat outdoor itu per hari atau bisa dibilang enggak per pendakian atau per kegiatan. Biasanya ada yang per kegiatan atau per pendakian. Di Purwokerto rata-rata per hari, dan kalaupun ngerental itu biasanya ada patokan hari atau waktunya. Misalnya saya ngerental hari Jumat, dipulangin hari Senin. Itu dihitung mulai dari Jumat malam, itu berarti misal Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam, Senin malam, berarti 4 hari. Dikalikan biasanya kalau di Purwokerto itu per hari. Seperti itu, teman-teman. Untuk peralatan saya saranin buat teman-teman yang pemula, kalau beli karena harganya terlalu mahal, ya kalau menurut saya pribadi harga terlalu mahal ya, teman-teman. Soalnya naik gunung itu bukan hobi yang murah kalau menurut saya. Soalnya ya adalah mungkin yang menurut orang-orang menengah ke atas atau mempunyai rezeki yang lebih, naik gunung murah. Tapi kalau menurut saya pribadi, naik gunung lumayan mahal. Oke, seperti itu. Yang ketiga, gimana sih persiapannya atau fisiknya, atau apa yang perlu kita siapin buat pendaki pemula buat naik gunung. Yang ketiga itu menurut saya yang pertama kali dilakukan olahraga. Misalnya 1 minggu sebelum pendakian kalian harus olahraga, paling enggak jogging atau jalan itu sesering mungkin.
terutama dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Setelah itu teman-teman itu ada hari untuk dimana teman-teman istirahat. Misalnya 5 hari ini teman-teman buat olahraga kayak misalnya pematangan diri lah. Yang penting jangan terlalu memforsir tenaga kita, teman-teman. Soalnya apa? Kalau kita terlalu bersemangat olahraga, nanti ketika kita di track biasanya kecapean atau ini gara-gara udah dari kemarin olahraga kok tapi kita mesti capek nih. Sebenarnya itu naik gunung nggak selalu terus jalan, teman-teman. Di gunung itu ada kalanya kita istirahat, duduk, terus capek itu kita break dulu satu rombongan pelan-pelan. Karena menurut pendaki-pendaki yang udah sering naik lah, kan bisa diukur tuh ada kekuatannya kayak gimana. Misalnya saya udah sering naik nih, temen saya ada yang pemula baru pernah naik, jadi harus pelan mengikuti ritmenya dia, pemula soalnya. Nah ketika dia bilang, Mas saya boleh istirahat dulu nggak? Yaudah kita istirahat bareng-bareng. Jadi nggak selalu kita terus jalan, karena kita harus melihat juga kondisi fisik kita sama teman-teman. Kalau teman-teman udah gak kuat, pengen istirahat, ya istirahat dulu. Walaupun kita masih kuat jalan, sebaiknya kita mengikuti apa yang teman-teman tenaga itu udah capek, harus istirahat dulu, seperti itu. Yang keempat, Bang Uji, gimana sih caranya kalau kita mendaki menentukan waktu dan perjalanan? Yang pertama, kalau dari rumah saya jarak gunung paling dekat Gunung Slamet ya teman-teman. Itu biasanya kalau via Bambangan kan daerah Purbalingga. Kalau dari rumah saya itu sekitar 1,5 jam. Itu gimana caranya? Kalau kita nggak pengen kemalaman sampai base camp, berarti kita berangkat sore pertama. Setelah itu, cara mengatur pendaki pemula ini yang biasanya teman-teman pendaki, ya saya nggak menyebutkan semua pendaki seperti ini ya teman-teman. Cuma ada beberapa pendaki atau oknum, biasanya ketika naik buat pemula itu ya, kadang kan ada yang di rumah biasanya suka begadang. Nanti ketika di base camp, itu kan waktunya kita untuk istirahat sebelum besok naik misalnya. Itu mereka biasanya suka begadang kan nggak bisa tidur, terus juga kedinginan. Biasanya mereka ngopi-ngopi atau ngobrol atau apalah, makan cemilan-cemilan sambil ngobrol sama teman-teman. Nanti tidurnya terlalu malam. Menurut saya pribadi kalau kita ya it's okay lah, teman-teman ada yang mungkin udah biasa begadang, fisiknya oke, terus juga kemampuan cara dia mengatur waktunya dia itu oke, nggak apa-apa. Cuma kan kembali lagi, ini kita main ke alam bebas, ke gunung yang notabene-nya nggak kayak di bawah, dalam artian nggak kayak di kota-kota. Soalnya naik gunung kan jalan itu nggak selalu mulus, nggak selalu rata, mesti ada naiknya, ada turun, ada belok-belok. Jadinya kita kalau bisa di base camp, sampai base camp itu kita istirahat pertama. Yang kedua, kita nggak boleh terlalu terlalu bersemangat, boleh lah. Tapi kalau kita terlalu semangat juga kayak misalnya over, wah saya yakin nih saya bisa, oh kok gunungnya tinggi banget, pesimis. Jangan teman-teman, kita hanya bisa berdoa dan yakinlah sama kemampuan diri kita sendiri kalau kita itu bisa naik ke atas. Yang penting jalan pelan sesuai kemampuan diri kita masing-masing, seperti itu teman-teman. Yang kelima, Bang, gunung paling dekat, rekomendasi gunung paling dekat buat pemula dan lain-lain. Oke. Menurut saya, karena saya orang Jawa Tengah, orang Purwokerto, orang Banyumas, yang paling dekat dari Purwokerto Banyumas itu Gunung Wonosobo. Gunung-gunung di sekitar Wonosobo itu kalau estimasi dari Purwokerto sekitar 3 jam sampai 3,5 jam kalau kita naik motor santai. Kalau cepat mungkin bisalah lebih kurang dari 3 jam. Saran saya gunung yang paling
paling enak buat pemula itu Gunung Prau. Karena apa? Karena di situ selain jarak tempuh dari base camp sampai puncak sampai tempat camp itu sekitar 3 sampai 4 jam. Di situ juga kita banyak menemukan pendaki-pendaki yang ibaratnya samalah pemula baru naik gunung banget. Bahkan ada saya pernah nemuin di trek itu masih pakai setelan jeans, pakai hem gitu, cuma bawa tas depek lah, tas sekolah gitu naik. Ya mungkin itu warga lokal ya teman-teman, cuma kan fisik setiap orang beda-beda. Jadi saya saranin itu kalau naik gunung yang menurut saya buat pemula enak sekitar Jawa Tengah ya, dari Purwokerto yang paling deket itu Gunung Prau. Terus juga ada gunung yang enak terus view-nya dapet. Yang pertama dicari kan mesti kadang ada nih pendaki-pendaki yang view-nya bagus di mana ya. Terus yang estimasi jaraknya itu nggak terlalu jauh dari base camp sampai tempat camp atau sampai puncak. Ada sekitar Wonosobo itu ada gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi, tapi view yang disuguhkan itu masya Allah cakep banget, bagus. Ada Gunung Prau, Gunung Bismo, Gunung Kembang. Itu yang menurut saya view-nya lumayan menarik. Terus juga ada salah satu bukit yang menurut saya itu buat camping ceria atau buat pendaki-pendaki pemula yang pengen nyobain daki, nggak terlalu capek, medannya enak, terus juga jarak tempuhnya nggak terlalu jauh. Ada namanya Bukit Cikendil. Kalau teman-teman tahu itu Bukit Cikendil deket, ibaratnya ini Bukit Cikendil, ini Gunung Sindoro. Jadi view-nya itu benar-benar langsung Gunung Sindoro. Itu estimasi dari base camp sampai puncak sampai tempat camp itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung jalannya masing-masing juga teman-teman. Kalau teman-teman yang jalannya lumayan cepat atau fisiknya ya insya Allah kuat lah, mungkin 1 jam bisa sampai puncak. Seperti itu. Yang keenam, masalah estimasi biaya dan waktu. Menurut saya estimasi biaya itu tergantung dari bagaimana cara kita mengatur keuangan yang bakal kita keluarin. Biasanya kalau saya pribadi dulu waktu awal-awal itu saya ngitung-ngitung dulu, oret-oretan di selembar kertas atau di buku itu saya oret-oretan. Misalnya gini, nyewa tas carrier di Purwokerto itu 1 hari 17.000, misal per hari 17.000, dikalikan 3 hari, karena jarak estimasi dari Purwokerto ke gunung-gunung di Wonosoboan kan lumayan 3 jaman, terus juga dibawa naik, dibawa turun. Itu kira-kira dihitung aja estimasi biaya itu buat pendaki pemula seperti ini teman-teman, buat nyewa tas carrier, buat nyewa SB, buat nyewa matras. Kalau yang belum tahu SB itu sling bag teman-teman, selimut kayak selimut buat tidur. Terus sepatu gunung. Kalau misalnya yang udah punya sepatu gunung atau nggak nyaman pakai sepatu gunung, biasanya buat pendaki-pendaki pemula itu malah lebih nyaman pakai sepatu sekolah atau sepatu running. Seperti itu. Terus juga ibarat kata itu belum begitu mengenali alam, terus mereka itu bukan meremehkan sih, kayak insya Allah bisalah, insya Allah kuatlah, yakin sama diri sendiri tuh bahwa mereka bisa. Cuma terlalu yakin juga nggak baik teman-teman. Seperti itu. Ya dulu saya waktu awal-awal itu ke Gunung Prau dari Purwokerto buat pendaki pemula, semua peralatan saya nggak punya dulu. Itu saya ngabisin uang sekitar 300 sampai 350 dari Purwokerto. Itu udah sewa peralatan, udah makan, udah beli logistik, itu udah sama perjalanan. Kalau dari Purwokerto itu biasanya naik motor bensin bolak-balik itu sekitar 70-80 lah, tergantung motor juga teman-teman. Intinya 70-80 itu buat bensin. Registrasi atau tiket masuk pendakian atau simaksi itu kalau di gunung-gunung di Jawa Tengah rata-rata 25-20 ribu seperti itu. Terus untuk logistik, kalau buat pribadi kan ada yang kelompok, ada yang pribadi. Biasanya kalau yang pribadi saya matok
matokin buat sangu itu 30-50 ribu itu buat makan jajan-jajan snack-snack sendiri itu udah cukup lah buat saya sendiri. Soalnya kan takaran makan seseorang kan pribadi masing-masing, gak ada yang tahu. Terus juga buat makanan logistik kelompok biasanya tergantung teman-teman juga sih. Kadang ada yang logistik kelompok itu pengennya mewah-mewah, ada yang pengennya logistik kelompok itu ya biasa-biasa aja gitu teman-teman. Maksudnya dalam artian nggak terlalu enak banget, nggak terlalu wah, yang penting kita makan perut kenyang. Ada yang biasanya seperti itu ada kadang cuma masak mie atau bikin sosis nugget, bikin nasi, terus bikin sayur sop gitu. Itu insya Allah nggak ngeluarin uang yang terlalu banyak teman-teman. Jadi gimana ya, sebisa mungkin itu kita mengatur bagaimana kita ngeluarin uang buat, kan nanti kalau misalnya kita ndaki kan di gunung nggak mandi ya teman-teman. Ini juga banyak yang tanya, di gunung itu mandi nggak bang? Sebenarnya di gunung gimana ya teman-teman, kita itu sampai gunung nggak ada WC, ada mata air, cuma kan beberapa gunung yang ada mata air, nggak semua jalur di gunung itu ada mata air. Jadi buat teman-teman yang tanya di gunung itu mandi apa enggak teman-teman, enggak mandi. Tapi biasanya kalau saya pribadi ya teman-teman, cuci muka sama sikat gigi biasanya seperti itu, supaya menghilangkan bau mulut aja kalau di gunung seperti itu. Yang keenam, pintar-pintarlah mencari yang ketujuh teman-teman. Yang ketujuh itu pintar-pintarlah mencari teman atau sahabat atau partner pendakian. Soalnya itu sangat berpengaruh buat teman-teman yang pemula atau awal-awal pengen mencoba naik gunung itu gimana. Kadang ada nih, kita dari rumah itu orangnya baik banget, tapi nanti ketika di gunung itu berubah 180 derajat itu bisa teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita pengen tahu sifat dan karakter seseorang itu bener, coba aja bawa naik gunung. Kita bakal tahu orangnya itu egois atau enggak, orangnya baik atau enggak, orangnya sopan atau enggak, orangnya peduli sama sesama atau enggak, orangnya baik apa enggak. Itu semua di gunung itu karakter sama sifat asli seseorang itu bakal kelihatan banget teman-teman. Jadi benar kalau ada pendaki-pendaki yang bilang slogannya, kalau kamu mau tahu sifat dan karakter seseorang, bawalah dia naik ke gunung. Di situ kamu akan tahu, yang peduli akan peduli, yang acuh akan acuh, yang berusaha menonjolkan dirinya bahwa dia yang paling tahu akan seperti itu. Kita bakal tahu seperti apa mereka yang menurut kita di bawah itu baik. Oke, yang kedelapan, pintar-pintarlah kita dalam mengatur safety atau keamanan diri kita dari pendakian. Karena banyak nih buat pendaki pemula yang misalnya naik waktu musim hujan nggak bawa mantel atau ponco. Kalau orang-orang udah sering daki itu ponco, mantel plastik yang biasanya dipakai sama tukang-tukang becak gitu teman-teman. Soalnya kalau kita naik gunung bawa mantel yang lebih gede kan lumayan berat. Kadang kalau kita bawa ponco itu kan plastik teman-teman, kecil, lebih ringan dibawa juga. Kadang dimasukin tas juga kan, nyelip juga bisa seperti itu. Terus ada yang tanya juga kemarin sama saya, Bang Uji, kalau di gunung itu kalau berpakaian syar'i atau menutupi atau pakai gamis buat wanita itu ada nggak sih? Ada teman-teman jawabannya. Saya pernah membawa temen sahabat saya juga itu kalau mendaki pakaiannya muslimah, pakai gamis panjang, pakai mukenanya panjang juga, terus pakai sepatuan. Tapi kadang dia cuma bawa tas cepek gitu. Terus dia seringnya nyewa porter atau pakai jasa porter. Karena ya mungkin dia menengah ke atas lah, kalau menurut saya pribadi itu orang mampu. Kalau yang orang mampu kan biasanya pakaian seperti itu pun sudah ribet. Dalam artian ribet itu panjang, tertutup banget. Kalau di gunung kan kadang panas,
ya panas-panas dingin sih teman-teman, cuma kan pakaiannya gitu juga susah, jadinya agak gimana ya, buat duduk kotor, nanti sholat nggak suci, katanya sholat nggak sah. Kembali lagi ke prinsip kita masing-masing teman-teman. Ada, nggak usah kita omongin omongan orang itu kita dengerin atau kita harurin. Iya, kita ingat-ingat boleh, cuma kalau kita naik gunung itu apa ya, lillahi ta'ala lah. Kalau bisa kita bawa pakaian yang buat sholat itu sendiri, jadi ketika kita mau sholat itu kita bisa ganti pakaian. Dalam artian, kamu tadi pakai baju itu, kok pakai baju itu lagi buat sholat, kan nggak sah, najis atau apa dan lain-lain. Itu kalau menurut saya pribadi, saya nggak pernah dengerin orang-orang seperti itu. Pokoknya lillahi ta'ala lah, saya sama Allah yang tahu. Kan kadang ada seperti ini, kalau misalkan kita di trek itu duduk karena kecapean, kita duduk terus santai-santai, kan celananya kotor, nanti dipakai sholat. Ada yang bilang seperti itu, mas tadi kan celananya buat duduk terus itu kotor, kok dipakai buat sholat? Kan buat orang-orang yang apa, terlalu menjaga kesucian dan apa, bersih diri sendiri, itu kan kayak gitu najis atau apa lah. Tapi kadang ada pendaki-pendaki yang nggak menghiraukan itu. Kalau saya pribadi, saya selalu membawa ganti atau perlengkapan sholat sendiri buat saya sendiri, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya bagiin buat teman-teman pendaki pemula atau yang pengen pertama kali naik gunung. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau belum ada yang saya sampaikan atau teman-teman pengen tanya balik, bisa komen-komen di bawah ini, nanti insya Allah bakal saya jawab. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.